Wakil Menteri BUMN 1 Pahala Nugraha Mansuri menilai kriteria insentif untuk motor listrik terlalu sulit. Ia menyebut diperlukan peninjauan kembali agar manfaat penggunaan kendaraan ramah lingkungan dapat dinikmati semua kalangan masyarakat. Pahala juga membandingkan antara subsidi BBM dengan subsidi kendaraan listrik. Pahala menyebut subsidi bahan bakar fosil diberikan kepada seluruh kalangan masyarakat tanpa syarat. Hal ini berbeda dengan subsidi motor listrik, calon penerima harus memenuhi syarat tertentu yang dinilai menyulitkan sehingga masyarakat enggan berpindah ke motor listrik. Meski demikian, pemerintah terus kebut pembangunan fasilitas pendukung bagi kendaraan listrik. Terdapat 632 charging station milik PLN, serta 1.184 swapping battery station yang beroperasi di Indonesia. Dengan jumlah populasi motor listrik yang baru 12.000 unit, artinya setiap swapping station hanya digunakan 10 motor listrik saja. Saat ini populasi motor listrik memang masih sangat minim. Pengguna motor listrik di Indonesia baru menyentuh angka 12.000 unit. Jauh dari angka pengguna motor BBM 132 juta unit. Bila dibandingkan, maka hanya ada satu motor listrik dari sekitar 11.000 populasi sepeda motor. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat bahwa prinsip BPJS Kesehatan yakni gotong royong. Dijelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, masyarakat mampu semestinya mau membayar lebih untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Meski begitu, BGS mengatakan bukan berarti orang mampu bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Ia menjelaskan bahwa semua peserta BPJS Kesehatan tetap mendapatkan fasilitas dan layanan yang setara. Untuk itu, pemerintah sedang mempersiapkan penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS agar peserta tidak dibeda-bedakan layanannya seperti yang berlaku saat ini. Meskipun dalam hal iuran akan tetap ada perbedaan dan disesuaikan dengan pendapatan. Budi Gunadi merinci apabila terdapat orang mampu yang ingin mendapatkan fasilitas di atas layanan BPJS Kesehatan, maka harus membayar sendiri. Dia tidak mau iuran dari orang-orang yang tidak mampu jadi disumbang ke orang-orang yang dianggap mampu karena ada perbedaan kelas. Kementerian Keuangan bakal mengkaji usulan penghapusan pungutan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dalam pembuatan SIM. Hal ini dilakukan atas usulan pihak kepolisian saat rapat dengar pendapat di DPR RI. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isah Rama Tarwata mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kepolisian terkait usulan tersebut. Mengingat pungutan ini dinilai sudah menjadi bagian dari operasional kepolisian, sehingga harus dikaji apakah bisa dihilangkan atau hanya diturunkan saja tarif PNBP-nya. Menurut Isa, sampai saat ini pungutan tarif PNBP dalam pembuatan SIM masih diberlakukan, sebab negara masih mengandalkan PNBP untuk melakukan pembangunan. Dari data yang dirilis Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, total PNBP dari SIM mencapai 1,2 triliun di tahun 2022. Dari nilai ini, 60% diantaranya bersumber dari perpanjangan SIM baru. Apabila aturan ini berlaku, maka tiap tahunnya penerimaan negara sekitar 650 miliar rupiah akan hilang. Inflasi Amerika Serikat semakin dingin pada Juni 2023, turun ke 3% secara tahunan. Sebagai pembanding, pada bulan sebelumnya inflasi menembus 4% year on year. Data ini menjadi yang terendah di negeri Paman Sam sejak Maret 2021, di mana kala itu inflasi menyentuh 2,6%. Bahkan inflasi yang diukur dari indeks harga konsumen ini terus turun selama 12 bulan berturut-turut. Capaian Juni 2023 juga mematahkan ekspektasi ekonom. Sebelumnya, beberapa pihak beranggapan inflasi Amerika Serikat akan sedikit lebih tinggi di angka 3,1%. Sementara itu, laju inflasi Amerika Serikat secara bulanan melandai 0,2% dibandingkan Mei 2023. Meski melandai, inflasi Amerika Serikat tetap masih jauh di atas target The Fed yang mematok angka 2%, di mana pasar tenaga kerja masih cukup ketat. Hanya saja, penurunan inflasi meningkatkan optimisme negeri Paman Sam bisa menghindari resesi. China membawa kabar buruk di mana ada tanda baru ekonomi negeri tirai bambu melesu.
Data Administrasi Umum Kepabeanan melaporkan ekspor negeri itu anjlok 12,4% secara tahunan. Ini merupakan kedua kali berturut-turut ekspor turun. Ekspor diketahui adalah pilar utama pertumbuhan di ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut. Meski rebound singkat terjadi di bulan Maret dan April, ekspor telah menurun sejak Oktober 2022. Selain itu, kinerja impor China mengalami penurunan. Impor turun 6,8% dibandingkan periode yang sama. Juru bicara Bea Cukai China, Liu Daliang menjelaskan, permintaan rendah ini imbas dari adanya ancaman resesi di negara Amerika Serikat dan Eropa, serta inflasi di negeri tirai bambu. Kebijakan proteksionisme terhadap negara Xi Jinping juga turut menjadi sumber masalah. Di antara mitra dagang utama, ekspor ke Amerika Serikat merosot 23,73% dari tahun sebelumnya. Sementara ekspor ke Uni Eropa dan negara-negara ASEAN masing-masing turun 12,92% dan 16,86%. Sebaliknya, pengiriman ke Rusia melonjak 90,93%.